Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. جزاكم الله خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hadis Abdullah ibn Abbas yang tercantum dalam kitab dalam babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab menyeru kepada kesaksian tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman. Dari Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adh ke negeri Yaman, qala lahu, Nabi berkata kepada Mu'adh, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli al-kitab, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah, maka hendaklah yang pertama kali engkau seru kepada mereka yaitu kesaksian tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, untuk mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka taat kepada engkau dalam perkara tersebut, fa'limhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylatin, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu di dalam sehari dan semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik, maka apabila mereka taat kepada engkau di dalam perkara tersebut, fa'limhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka sedekah zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fuqara di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik,
dan jika mereka taat kepada engkau di dalam perkara tersebut, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hatilah terhadap harta-harta yang berharga yang mereka miliki. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, maka berhati-hatilah terhadap doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada penutup ataupun hijab antara doanya orang yang terzalimi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang saya muliakan, di dalam hadis ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengabarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman, begitu juga Abu Musa al-Ash'ari ke negeri Yaman, Muadz bin Jabal ke San'a, Abu Musa al-Ash'ari ke Aden pada tahun 10 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus keduanya supaya mengajarkan kepada orang-orang yang ada di Yaman dan berdakwah kepada mereka. Dan Muadz bin Jabal pun menjadi seorang qadhi yang akan memutus perkara di tengah-tengah mereka. Sehingga keberadaan Muadz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari dan da'i-da'i lainnya di pelosok Jazirah Arab sebagai perwakilan untuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasul utus ke tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari potongan hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, disyariatkannya mengutus para dai yang mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keutamaan Muadz bin Jabal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Muadz bin Jabal untuk mengemban misi yang sangat mulia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya seorang dai, menjadikannya seorang pengajar, menjadikannya seorang pendidik, sehingga menjelaskan kepada umat tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keutamaan dari Muadz bin Jabal. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengutus kecuali orang-orang yang terdapat pada dirinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentukan, dan yang telah Allah Subhanahu wa taala syaratkan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu
bahwasanya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala haruslah ahli ilmu ala basirah. Seseorang yang memiliki ilmu Al-Quran, memiliki ilmu yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi, dan paham terhadap hukum-hukum. Dan itu semua terdapat pada diri Muadz ibn Jabal, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, a'lamuhum bil halal wal haram Muadz ibn Jabal. Orang yang paling mengetahui dari umatku tentang perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang haram adalah Muadz bin Jabal. Di dalam hadis lain yang bersumber dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, ya'ti Muadz ibnu Jabal baina yaday al-ulama biratwah. Pada hari kiamat kelak, Muadz bin Jabal dikumpulkan bersama dengan para ulama. Para ulama dikumpulkan dan di depannya ada Muadz ibn Jabal. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, beliau berkhutbah kepada manusia dengan mengatakan, man arada al-fiqha falyati Muadz ibn Jabal. Siapa yang dia menginginkan ilmu fikih, ilmu syariat tentang halal dan haram, maka hendaklah bertanya dan mendatangi Muadz bin Jabal. Menunjukkan kedudukan Muadz bin Jabal yang sangat besar, sehingga sangat layak ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus ke negeri Yaman. Pelajaran yang ketiga, mengamalkan khabar-khabar ahad. Yarhamukallah. Mengamalkan khabarul ahad di dalam setiap perkara agama, dan tidak boleh membedakan dalam menerima perkara-perkara akidah dengan mengatakan bahwasanya ini adalah hadis ahad, ini adalah hadis mutawatir. Karena tidaklah melakukan perbedaan antara hadis-hadis ahad dan hadis-hadis mutawatir kecuali orang-orang filsafat, orang-orang ahli kalam, orang-orang sesat, kelompok-kelompok sesat. Karena mereka mengetahui bahwasanya hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian besarnya sampai kepada umat ini dengan khabarul ahad. Adapun hadis-hadis yang sampai kepada kita dengan hadis-hadis mutawatir sangat sedikit sekali. Dan perkara-perkara yang bisa kita hitung. Apa itu hadis ahad? Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak di dalam setiap tabaqah, di dalam setiap generasi. Yang jumlah yang banyak ini
menjadikan mereka tidak mungkin bersepakat di atas kebohongan. Dan ketika mereka meriwayatkan harus disandarkan kepada al-his, indera mereka. Jadi yang namanya mutawatir harus jumlah yang banyak. Satu. Yang kedua, di setiap tabaqah, di setiap lapisan generasi. Dari sahabat harus jumlah yang banyak. Dari tabi'in harus jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak ini bisa 30, bisa 40, bisa 50. Kemudian di generasi yang sesudahnya pun dengan jumlah yang sama. Di generasi yang berikutnya pun tabaqah berikutnya dengan jumlah yang sama. Yang banyak. Wa asnaduhu ilal his. Dan ketika meriwayatkan harus mereka sandarkan kepada al-his, kepada indera. Seperti dengan mengatakan, saya melihat, saya mendengar. Ini mutawatir. Apakah ada hadis-hadis yang demikian? Ada. Ada. Seperti hadis al-mas'alul khuffain, mengusap al-khuf, alas kaki yang kemarin kita bahas di Masjid An-Nur. Ataupun hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia bersiap-siap mengambil tempat di api neraka. Hadis mutawatir. Akan tetapi ketika tolak ukur akidah dan perkara-perkara keyakinan haruslah bersandarkan dengan hadis-hadis mutawatir, maka ini adalah jalannya kelompok-kelompok sesat. Dan inilah yang tidak diamalkan dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Son'a sendirian. Berapa orang? Sendiri. Ketika bertemu dengan orang-orang yang ada di negeri Yaman, menjelaskan tentang azab kubur, menjelaskan tentang akidah, menjelaskan tentang asma wa sifat, perkara-perkara akidah. Sehingga orang-orang yang mengatakan bahwasanya ketika mengambil hadis-hadis akidah, hadis-hadis azab kubur, hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara gaib harus mutawatir, maka menyelisihi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengutus Abu Musa ke Aden sendirian. Mengutus Abu Ubaidah, mengutus Ali, mengutus Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka perorangan. Kalaupun berbilang tidak sampai bilangannya itu ke batasan mutawatir, tidak. Sehingga orang-orang yang memisahkan kabar-kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membahas tentang akidah harus mutawatir, maka mereka telah menyelisihi hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidaklah melakukan hal tersebut kecuali menginginkan untuk menghilangkan dari agama yang mulia ini syariat-syariat yang banyak. Mereka berupaya untuk menolak, akan tetapi tidak dengan lisan mereka, akan tapi dengan perbuatan-perbuatan dan kaedah-kaedah yang mereka jadikan untuk menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Sahih Bukhari dibuka dengan hadis apa, ikhwan? Innamal a'malu binniyat. Barakallahu fikum. Innamal a'malu binniyat itu hadis ahad.
Bahkan hadis ahad yang paling ahad. Gimana ya? Karena yang meriwayatkan dari sahabat hanya Umar. Dan yang meriwayatkan dari Umar satu tabi'in. Yang berikutnya ke tabi'in satu lagi. Jadi semuanya satu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullah membantah orang-orang yang mereka berupaya untuk memadamkan cahaya Allah dengan kaedah-kaedah yang mereka sarikan dari hawa nafsu mereka. Maka ini adalah kezalimannya yang nyata yang harus kita tolak. Dalilnya apa? Rasulullah mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman sendirian, bukan berbondong-bondong. Karena apabila ketentuan mutawatir ini diberlakukan oleh Rasulullah, maka Rasulullah ketika mengutus ke negeri Yaman, para sahabat berarti minimal 40 orang, 50 orang, rombongan, tidak satu. Jadi terbantahkan syubhat mereka. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya, jadi Rasul ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, memberikan beberapa wasiat, memberikan beberapa ketentuan yang dengannya utusan Nabi SAW berjalan di atasnya. Walaupun yang diutus itu adalah seorang a'lamun nas. Dan ini adalah sunnah Nabi dan metode Nabi ketika mengutus seseorang senantiasa berwasiat kepada orang tersebut. Baik itu panglima atau siapapun juga, ketika Nabi mengutusnya maka Nabi berwasiat kepadanya. Di antara yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan menemui di Yaman kelompok atau satu kaum dari ahlil kitab. Ahlil kitab artinya mereka yang mendapatkan Alkitab. Alkitab artinya kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi mereka. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan Alkitab dari nabi-nabi mereka. Walaupun mereka adalah orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang musyrikin. Ketika mereka dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai ahlul kitab, membedakan antara orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, yang mana mereka tidak memiliki kitab sama sekali. Ahlul kitab yang telah mendapatkan kitab dari Allah, mereka mengamalkan kitab. Kemudian mereka pun merubah kitab sesuai dengan kehendak dan hawa nafsu mereka. Sehingga mereka termasuk dari orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang sedikit. Siapa ahlul kitab? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi, mereka mendapatkan Taurat. Kemudian mereka mengamalkan Taurat dan merubah Taurat sesuai dengan kehendak mereka. Kemudian Nasara, pengikut Nabi Isa, dan sebagian di antara mereka berada di negeri Yaman. Bagaimana mereka bisa sampai ke negeri Yaman? Untuk ahlul kitab, untuk orang-orang Yahudi yang membawa mereka ke negeri Yaman adalah
Tuba, raja mereka yang bernama As'ad Abi Karib. Disebutkan bahwasanya Tuba ini julukan raja. Kalau di Yaman Tuba, kalau di Habasyah Najasyi, kalau di Persia apa? Kisra, kalau di Romawi Kaisar. Nah, Tuba yang bernama As'ad Abi Karib suatu ketika membawa pasukan besar untuk melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Kemudian singgah di Yathrib. Dan pada saat itu penduduk Yathrib adalah orang-orang Aus dan Khadraj. Ini mungkin sekitar 90 tahun sebelum lahirnya Nabi. Maka raja ini membawa pasukan besar dan membawa keluarga juga. Kemudian salah seorang anaknya jalan-jalan ke kebun yang ada di Yathrib, di Madinah. Kemudian ada perselisihan antara anak raja dengan orang yang ada di kebun. Kemudian dibunuh. Maka rajanya marah. Marah dengan kemarahan yang luar biasa. Dia bersumpah atas nama Allah untuk meratakan Yathrib dengan tanah. Ini bawa pasukan besar, ikhwan. Maka terjadilah peperangan yang sangat luar biasa antara pasukan Yaman dengan Aus dan Khadraj. Luar biasanya terjadi dalam waktu yang lumayan lama, tapi tidak sampai lebih dari sebulan, tidak. Bisa berpekan-pekan. Yang aneh, di peperangan ini di siang hari peperangan yang luar biasa. Di malam hari orang-orang Yamannya dijamu oleh orang-orang Aus dan Khadraj. Aneh enggak ya, kawan? Pagi sampai sore perang. Ini luar biasa ini. Malamnya senjata diletakkan, ayo makan bareng, dijamu. Ya. Tapi begitu siang hari peperangan beneran. Jadi perjamuan itu tidak mengusik emosi dan menurunkan tensi peperangan, tidak, terus. Sampai datanglah dua orang ulama dari ahli kitab, karena dari orang Yahudi. Karena di Madinah ada orang-orang Yahudi. Mereka memperhatikan bisa jadi ini perang nggak berhenti-berhenti. Karena perang terus, gimana dagang? Mereka pedagang. Datang ke raja ini. Dua orang ulama dari orang-orang Yahudi. Kemudian dia melarang raja tersebut untuk melanjutkan sumpahnya. Ini sebelum peperangan Gajah. Ayyuhal malik la taf'al. Fa innaka in abaita illa ma turid hila bainaka wa bainaha. Walam na'man 'alaika 'ajilal 'uqubah. Wahai raja, jangan kau lakukan sumpahmu, karena apabila engkau menolak kecuali untuk melakukan apa yang kau kehendaki, pasti engkau terhalang antara sumpahmu dengan kota Yathrib ini. Dan saya pun tidak menjamin untuk engkau itu mendapatkan azab yang sangat cepat. Saya tidak menjamin kecuali engkau mendapatkan azab yang sangat cepat. Maka raja ini mengatakan, lima dzalik, kok bisanya kayak gitu? Maka kata dua orang ulama dari Yahudi ini, hiya muhajaru nabiyyin. Tempat ini, kota ini adalah tempat hijrahnya Nabi. Mereka sudah tahu.
Akhirnya raja ini pun akhirnya tidak berani melanjutkan sumpahnya. Dibawalah dua rahib ini, dua ulama ini untuk pulang ke Yaman. Begitu melewati Mekah, maka datanglah orang-orang Hudzail ke raja ini. Mereka mengatakan kepada raja, "Wahai raja, kami berkehendak untuk menunjukkan kepada engkau satu rumah, yang rumah itu memiliki harta karun yang sangat banyak." Maka raja pun penasaran di mana rumah tersebut. Maka orang-orang Hudzail mengatakan ada di tengah-tengah lembah di Mekah, rumah tua yang dimuteri dan dilakukan tawaf oleh orang-orang Quraisy. Itu rumah, di dalamnya ada harta karun yang sangat banyak. Maka ketika raja ini pun mau melakukan apa yang mereka kehendaki untuk mengambil dan menghancurkan rumah tersebut, maka dua rahib ini mengatakan kepada raja, "Wa innama arada al-Hudzailiyun halakahu bidzalik." Sesungguhnya mereka berusaha dengan menyatakan hal ini kepada engkau untuk membinasakan engkau. Karena orang-orang Hudzail mengetahui bahwasanya siapa yang berani mengusik Ka'bah, karena rumah tersebut adalah Ka'bah, maka mereka akan binasa. Maka dilarang oleh dua rahib ini, dua ulama ini. Maka kata raja, maka harus apa yang saya lakukan? Bunuh orang-orang Hudzail itu. Kemudian engkau agungkan Ka'bah tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara engkau tawaf. Habis itu engkau tahallul dan muliakan Ka'bah tersebut. Maka raja ini mengatakan, engkau memerintahkan saya untuk melakukan itu. Mari kita bareng ke Ka'bah. Kata dua ulama ahli kitab, tidak bisa. Saya tidak bisa melakukan hal tersebut. Karena di kisaran Ka'bah, di tempat tawafnya banyak berhala-berhala. Dan itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerti gak ikhwan? Ahli kitabnya itu. Makin percaya lagi rajanya, sehingga dibawa ke negeri Yaman. Sehingga dengan adanya dua rahib ini, dakwah kepada agama Yahudi pun berkembang, dan sebagian besar kemudian orang-orang Yahudi pun datang ke Yaman. Adapun agama Nasrani bagaimana bisa datang ke negeri Yaman? Karena ketika orang-orang Habasyah yang dipimpin oleh Aryat datang ke negeri Yaman dan menguasai Yaman, setelahnya mereka menyebarkan agama Nasrani, dan kemudian pasukan Habasyah tersebut binasa ketika dipimpin oleh Abrahah ibn Sabah untuk menyerang Ka'bah, sehingga mereka semuanya binasa. Jadi itulah kenapa di negeri Yaman disebutkan ada orang-orang Yahudi dan ada orang-orang Nasara. Pengaruh dari pasukan Abrahah atau Aryat, dan yang kedua dua ulama dari orang-orang ahli kitab, dari orang-orang Yahudi yang dibawa oleh Tubba, oleh rajanya Yaman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pesannya kepada Muadz bin Jabal mengatakan, engkau akan bertemu dengan ahlil kitab. Artinya, engkau ini akan berhadapan, beda dengan ketika engkau menghadapi orang-orang musyrikin ummiyin dari kalangan Arab, beda. Engkau akan berhadapan dengan orang-orang ahlil kitab yang mana mereka punya ilmu, punya subhat. Mereka mengetahui ilmu akan tapi tidak mengamalkannya. Sehingga bisa jadi ketika mereka bertemu dengan engkau, maka mereka akan berdialog dengan engkau.
mereka akan berdebat dengan engkau, maka persiapkanlah diri engkau untuk menghadapi kelompok dari ahlil kitab. Sehingga perintah ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, haruslah mengetahui keadaan orang-orang yang kita seru. Dan setiap orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbincang, ketika membahas agama, haruslah disesuaikan dengan siapa orang yang dihadapannya. Ketika yang berhadapan dengan orang-orang alim, maka bahasa dan pembahasannya disesuaikan dengan keilmuan orang-orang yang dihadapi. Adapun ketika yang dihadapi adalah orang-orang jahil, pun bahasanya pun disederhanakan. Jangan sampai orang-orang awam berdiskusi dengan mereka seakan-akan mereka itu orang alim. Ataupun sebaliknya, orang-orang alim kita gunakan bahasa yang sangat sederhana sehingga mereka seakan-akan orang jahil ataupun orang awam. Maka ini tidak boleh, harus kita sesuaikan. Begitu juga ketika kita berbicara dengan para penguasa, harus kita berikan kepada mereka penghormatan beda dengan yang lainnya. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Firaun, orang yang sangat berkuasa dan memiliki bala tentara yang luar biasa. Allah katakan kepadanya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepadanya, kepada Firaun, dengan perkataan yang lembut. Ini orang punya tentara, punya pasukan. Kalau dia tersinggung bisa dihabisi. Katakanlah perkataannya yang lembut. Walaupun orang ini telah mengaku-ngaku sebagai ana rabbukumul a'la, katakanlah dengan perkataan yang lembut. Jangan kasar kepadanya. Karena orang ini adalah orang yang berkuasa. Tidak boleh serampangan berbicara kepadanya. Sehingga seakan-akan ketika kebenaran datang kepadanya, seakan-akan dia diintimidasi. Tidak boleh. Sehingga ketika menasehati penguasa, maka kaidah secara umum adalah menasehatinya secara sembunyi-sembunyi. Tidak boleh berbicara di atas mimbar, menyebutkan borok-boroknya. Tidak boleh. Karena setiap penguasa, bagaimanapun dia, apapun dia, maka memiliki kekurangan dan kesalahan. Maka ketika disebutkan kekurangan-kekurangan dia dan dinasihati di atas mimbar, maka bisa jadi ada kebenaran di dalam perkataan tersebut, kemudian dia tidak mau menolaknya, tidak mau menerimanya. Sehingga ketika menerima salah, ketika menolak salah penguasanya. Karena ketika menerima dikatakan ini penguasa yang tidak tegas. Ada yang intimidasi langsung nurut, langsung tunduk. Bisa diatur. Ketika dia tidak menerima nasihat tersebut dari atas mimbar, maka orang-orang akan mengatakan ini orang tidak mudah dinasehati. Jadi penguasanya mau menerima salah, tidak menerima salah. Beda ketika nasihat-nasihatnya, nasihat-nasihat secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya engkau akan berhadapan dengan ahlul kitab, ada pelajaran bahwasanya risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya menyeluruh. Tidak khusus kepada orang-orang Arab saja, tidak. Akan tetapi kepada seluruh umat manusia.
baik orang Arab, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Afrika, orang siapa saja, maka mereka mendapatkan kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada risalah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke seluruh manusia. Di dalam surat Saba ayat 28 Allah berkata, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Tidaklah kami utus engkau kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Di dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad, liyakuna lil 'alamin nadhira, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pemberi peringatan untuk seluruh alam. Seluruh. Bukan hanya orang-orang Arab saja, bukan. Sehingga di dalam keutamaan-keutamaan dan kekhususan-kekhususan Nabi yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Dulu para nabi diutus kepada kaumnya saja. Adapun saya, kata Nabi Muhammad, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis surat kepada Heraklius, rajanya Romawi, atau dengan bahasa Arabnya Heraklius. Sehingga Heraklius menerima surat tersebut ketika dia ada di Damaskus. Dia di Damaskus menerima surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Heraklius pun meminta pasukannya untuk mencari orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah di pasar yang ada di Damaskus. Akhirnya didapatilah Abu Sufyan berserta dengan kafilahnya dihadapkan kepada Heraklius dan ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan ini, siapa nasabnya yang paling dekat dengan orang yang mengirim surat kepadaku? Kata Abu Sufyan, saya. Karena Abu Sufyan itu kalau enggak sepupu 3 kali 4 kali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan sifat-sifat Nabi. Siapa pengikutnya, apa dakwahnya, semuanya disebutkan. Maka kata Heraklius, orang ini akan menguasai apa yang saya injak sekarang, yaitu Damaskus. Menguasai. Dan benar. Dan Heraklius hampir saja beriman. Tapi dia lebih memilih kekuasaan. Karena ia dapati ulama-ulama penasihat rajanya, ketika ia katakan kepada mereka bahwasanya dia akan beriman kepada Nabi yang ada di Madinah, semuanya memberontak, semuanya menolak. Sehingga Heraklius mengatakan, saya hanya menguji kekuatan iman kalian saja. Kemudian dia lebih memilih kekuasaan. Sehingga surat dari Nabi tersebut dia jaga. Dia taruh di gading. Dia beri wangi-wangian. Sehingga sebagaimana dia menjaga surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala jaga kerajaannya sampai sekarang masih ada. Masih ada. Beda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus surat, mengirim surat ke
Kisra. Kalau nggak salah Kisra itu namanya Anushirwan, kalau tidak salah. Begitu surat diterima, maka dia mengatakan apa yang diinginkan oleh pengembala-pengembala onta. Kemudian dia menyobek surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mazzaqa risalati mazzaqa kitabi aw risalati mazzaqallahu mulkah. Dia telah menyobek-nyobek suratku, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kekuasaannya. Kemudian dibinasakan kekuasaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat ke Al-Muqayqis. Muqayqis ini raja Mesir. Kemudian Muqayqis mengirimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggangan dan mengirimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah berupa 2 budak perempuan. Satu diberikan kepada salah seorang sahabatnya, kemudian satu dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sariyah, yaitu Maryah yang kemudian memiliki anak darinya Ibrahim, putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mu'adz bahwasanya engkau akan berhadapan dengan ahlul kitab, menunjukkan bahwasanya ahlul kitab memiliki kewajiban untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan, ma yasma'u bi ahadun min ahlil kitab, tidaklah salah seorang dari ahlil kitab, dari orang Yahudi dan orang Nasara, yasma'u bi, yang mana dia mendengar tentang aku, mendengarnya dengan pendengaran yang benar, bukan mengenal Nabi dengan pengenalan yang salah. Karena banyak yang mana mengaburkan supaya orang-orang kafir tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut sebagai Nabi itu sebagai orang yang sangat ganas. Disebut Muhammad itu adalah orang yang gila perempuan. Sehingga ketika mereka mendengar tentang Nabi dengan pendengaran yang salah, maka yang dimintakan oleh Nabi, ma yasma'u bi ahadun, tidaklah seseorang dari ahli kitab mendengar tentang aku, mengenal tentang aku dengan pengenalan yang benar, kemudian dia tidak beriman, kecuali dia termasuk dari penghuni api neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama kali engkau seru kepada mereka kesaksian tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain, fad'uhum ila ibadatillah, maka hendaklah engkau dakwai mereka supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di poin ini, potongan hadis ini, ada perintah ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah bertahap ketika menjelaskan ajaran agama Islam. Tidak mungkin menjelaskan agama Islam, seluruh agama Islam dalam waktu 5 menit, 10 menit.
Akan tetapi kita harus bertahap dalam menjelaskannya. Sebagaimana dalam kajian-kajian, tidak mungkin dalam satu kajian kita habiskan pelajaran misalnya 10 bab. Bisa, ustadznya capek. Satu. Antumnya juga capek dengarnya. Dan bisa juga efeknya nanti antum gak mau lagi bahas tauhid. Udahlah. Kalau ustadznya diberi kesempatan bahas tauhid gak mau berhenti. Dari sholat zuhur sambung lagi sholat asar. Habis sholat asar sholat maghrib. Habis sholat maghrib, isya sampai jam 10. Bisa. Akan tetapi apa? Takutnya itu tidak bertahap dalam berdakwah. Dan biasanya dikatakan oleh orang dahulu, man kabbara luqmata ghassa biha. Orang yang ketika makan suapannya banyak biasanya apa? Kalau ketelak ya. Keselak ya. Jadi orang kalau suapannya banyak dalam makan nanti keselak. Begitu juga dalam memberikan pelajaran, harus bertahap. Dan ketika bertahap, haruslah memulai dengan perkara yang paling penting, di antara yang paling penting. Setiap perkara dalam agama ini penting, tapi dimulai dengan perkara yang paling penting di antara yang penting tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz untuk beliau itu mengikuti dalam berdakwah ketika dakwahnya secara bertahap sebagaimana telah dicontohkan oleh para nabi ketika mereka berdakwah memulainya dengan dakwah kepada kesaksian la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Bukan ke dalam pembahasan akhlak, bukan kepada pembahasan menegakkan sholat, bukan dalam pembahasan misalnya birrul walidain, bukan dalam pembahasan bagaimana kita bermuamalah kepada manusia dengan muamalah yang baik. Ini semua benar baik, akan tetapi haruslah kebaikan-kebaikan tersebut memiliki asas, memiliki pondasi. Pondasinya apa? Pondasinya adalah kesaksian la ilaha illallah. Maka walaupun orang bagaimana sholatnya, bagaimana baiknya, bagaimana akhlaknya, ketika dia masih tidak mengamalkan la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka setiap kebaikan yang telah ia lakukan bukanlah perkara yang baik di timbangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kunci kebaikan tersebut haruslah diawali dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Rasulullah memerintahkan Mu'adz untuk melakukan hal ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surat An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah utus dalam setiap umat seorang Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tugasnya apa? Yang pertama, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nuh alaihi salam pun berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 950 tahun. Dan Allah katakan, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman kepada Nuh dalam waktu yang lama kecuali sedikit. Sehingga disebutkan buyut berwasiat kepada cicit supaya jangan beriman kepada Nuh. Buyut ya benar ya. Buyut kepada cicitnya, awas nih. Jangan beriman kepada Nuh. Dakwahnya satu, ani'budullah. Beribadahlah kepada Allah. U'budullah. Ma lakum min ilahin ghairu. Jangan kalian memalingkan ibadah kepada selain Allah. Begitu juga
ketika Nabi Syuaib alaihi salam menghadapi beberapa kemaksiatan yang telah dilakukan oleh kaumnya Madyan. Mereka perampok. Mereka adalah orang-orang yang berbuat curang dalam timbangan. Dan mereka pun orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka Nabi Syuaib alaihi salam mengatakan, "Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan kalian palingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi awal perbaikan itu adalah tauhid, bukan selain tauhid. Bukan dengan berdakwah supaya manusia, supaya kaum muslimin berhukum dalam pemerintahan Islam, bukan. Apakah Rasulullah ketika berdakwah di kota Mekah dengan dakwah untuk mendapatkan kekuasaan? Tidak. Di dalam Islam bisa diatur, ada aturan-aturan yang berkaitan dengan kekuasaan. Akan tetapi kekuasaan bukanlah prioritas utama. Ketika orang-orang Quraisy mereka risih dengan dakwahnya Nabi, mereka tawarkan kepada Nabi Muhammad, apabila engkau ingin mahkota, akan kami berikan mahkota sehingga semua perintahmu ditaati. Tidak. Karena dakwahnya para nabi dibina di atas apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Musa alaihi salam ketika mendapati Firaun, orang yang paling berkuasa, terbujur badannya secara kaku ketika Firaun mati dan binasa. Orang-orang Bani Israel saking mereka itu memahami kekuatan Firaun itu seperti apa, mereka tidak percaya. Allah tampakkan jasad Firaun sehingga mereka melihat sendiri. Orang yang telah berteriak kepada kaumnya secara tongah, ana rabbukumul a'la, telah terbujur kaku. Apakah setelah mereka melihat Firaun terbujur kaku, mereka kembali kepada istana yang megah untuk memegang kendali kekuasaan? Tidak. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa dan orang-orang Bani Israel untuk melanjutkan perjalanan ke Baitul Maqdis. Tidak untuk mengambil kekuasaan. Karena bukan prioritas. Prioritasnya yang paling utama supaya menjadikan umat yang diutus kepadanya seorang Rasul benar-benar mengamalkan ani'budullah dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.